Apa yang membuat kita terus berusaha tanpa henti untuk mencapai impian kita, meskipun jalan yang harus dilalui tidak selalu jelas? Mungkin cara kita dalam meraih keinginan telah keliru sejak awal. Dalam video ini, kita akan menggali perspektif baru yang menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang mengejar keinginan, melainkan menariknya dengan cara yang magnetis. Sejak zaman Yunani kuno hingga para mistik di timur, selalu ada pertanyaan yang mengganggu. Mengapa di tengah alam semesta yang begitu luas dan kaya, kita sering terjebak dalam pencarian yang tak berujung? Ketika alam semesta menawarkan kelimpahan, mengapa kita merasa tidak mendapatkan apa-apa? Dikatakan bahwa dalam keinginan terdalam kita akan menemukan tujuan sejati kita. Namun, bagaimana jika kompas kita telah menunjukkan arah yang salah? Bagaimana jika usaha yang terus-menerus justru menghalangi kita dari keinginan sejati kita? Jawabannya mungkin sederhana, tetapi juga kompleks, terjalin dalam eksistensi kita. Ini bukan tentang mengejar sesuatu yang tidak pasti, melainkan menjadi cahaya yang menariknya. Gunung tidak mengejar awan, mereka berdiri kokoh dan membiarkan awan mendekat. Begitu pula ketika kita berpegang pada keaslian, keyakinan, dan harga diri, dunia tidak hanya memperhatikan kita, tetapi juga mendekat. Suara yang seringkali menggema dalam pikiran kita, menimbulkan keraguan tentang nilai diri kita, bukanlah musuh. Itu hanyalah pengingat bahwa kita telah terputus dari inti kita, dari ruang, kemungkinan tak terbatas, dan hubungan universal. Namun, dengan pemahaman dan introspeksi, kita bisa mengubah suara itu menjadi simfoni afirmasi. Ini adalah pengingat bahwa kita sebenarnya cukup. Mengapa keinginan kita seringkali terasa di luar jangkauan? Mungkin karena keinginan yang kuat justru menciptakan penghalang, bukan jembatan. Saat kita menyelami kompleksitas kesadaran, kita menyadari bahwa keinginan seringkali menempatkan kita pada tingkat kesadaran yang lebih rendah. Keinginan yang tidak terkontrol dapat mengganggu pikiran. Keinginan dan keterikatan merupakan sumber dari penderitaan. Keinginan muncul pada tingkat yang lebih tinggi, dengan energi yang berbeda. Ini berkaitan dengan penegasan kemauan dan tekad. Namun, meskipun kekuatan kemauan sangat transformatif, ia tetap memiliki batas. Saat ini, industri pengembangan diri sering menekankan pentingnya kemauan yang kuat. Tetapi, bahkan kekuatan ini dapat kalah oleh dinamika keinginan yang mendalam. Pikirkan tentang cinta, yang bisa dianggap sebagai salah satu emosi manusia paling rumit dalam pencarian cinta. Paradoksnya sangat jelas. Semakin seseorang mengejar cinta, semakin sulit untuk dicapai. Ini bukan hanya tentang jarak fisik, tetapi juga tentang penyimpangan energi. Urgensi atau kebutuhan dari pengejar dapat menjadi sangat mengganggu. Proses ini adalah tarian alam semesta yang saling mendorong dan menarik. Pengejaran ini bisa tanpa sadar menciptakan jarak. Keseimbangan energi memberikan pemahaman mendalam tentang perilaku dan hubungan antar manusia. Menavigasi hubungan, kesuksesan, dan kekayaan seringkali terasa seperti tarian yang rumit. Ketika kita menginginkan sesuatu dengan sangat kuat, seringkali kita merasa bahwa hal itu semakin menjauh. Bayangkan medan energi kita bergetar dengan suara yang kuat. Aku ingin kamu. Aku butuh kamu menciptakan suasana yang mendesak dan tanpa sadar menolak apa yang kita inginkan. Rasa ingin ini membawa pesan bahwa kita merasa kekurangan. Pemahaman ini muncul dari keyakinan bahwa saat ini kita tidak cukup. Kita tanpa sadar menyatakan bahwa hanya ketika kita memiliki hubungan, kekayaan, dan pencapaian, barulah kita bisa bahagia. Namun, seni sejati dari kepuasan
terletak pada memahami dan menerima kelimpahan yang sudah ada dalam hidup kita. Dengan mengalihkan fokus kita untuk bersyukur dan merasakan kelimpahan di momen ini, kita mulai beresonansi dengan apa yang kita inginkan. Rumi, seorang penyair terkenal dari Persia, pernah berkata, "Apa yang kamu cari sedang mencarimu." Ini menekankan bahwa dengan beresonansi pada frekuensi keinginan kita, hal-hal tersebut menjadi terlihat, dapat dirasakan, bahkan diwujudkan. Manifestasi bukanlah tentang menarik sesuatu yang jauh, tetapi tentang mengungkapkan apa yang sudah ada, namun tersembunyi. Segalanya pada dasarnya ada di sini, saat ini, sekarang. Perjalanan bukan hanya soal mengendalikan, melainkan tentang menyelaraskan. Mari kita ubah sedikit cara pandang kita dan merenungkan sebuah prinsip yang terkenal dalam ekonomi dan masyarakat, yaitu nilai gagasan ini yang sederhana namun mendalam. Kesuksesan dan kekayaan mencerminkan nilai yang diberikan seseorang, baik dalam bisnis, seni, atau bidang lainnya. Nilai sejati selalu diakui. Ingatlah tokoh-tokoh ikonik seperti Leonardo da Vinci dan Steve Jobs. Warisan mereka bukan hanya penemuan atau karya seni, tetapi juga nilai besar yang mereka berikan kepada masyarakat. Begitu pula, para guru rohani yang dihormati mungkin tidak mengejar kekayaan materi, tetapi nilai ajaran mereka yang membuat mereka diakui dan dihargai. Inti dari kelimpahan bukanlah mengendalikan, melainkan nilai yang kita berikan. Berapa kali kita mendengar kisah pengusaha atau penemu yang saat memulai hanya memiliki semangat untuk menyelesaikan masalah. Dari menemukan produk revolusioner hingga menulis novel terkenal, fokus mereka selalu pada nilai yang bisa mereka tawarkan. Ini menjadi jelas ketika seseorang menyadari bahwa pengembalian, kekayaan, dan pengakuan sebanding dengan nilai yang diberikan. Namun, dalam pencarian kita akan kelimpahan, kita seringkali menempatkan kereta di depan kuda. Kita lebih menekankan hasil seperti kekayaan, pengakuan, atau hubungan daripada inti dari pencarian kita. Mari kita gambarkan konsep ini dengan sebuah analogi. Bayangkan pikiran kita sebagai sesuatu yang dapat dirasakan, meskipun tidak terlihat oleh mata. Ketika pikiran kita memancarkan keinginan yang kuat, itu seperti sebuah hambatan dalam medan energi kita. Bayangkan berinteraksi dengan seseorang, mencari kasih sayang atau perhatian mereka. Namun, setiap kali mereka memikirkan Anda, mereka merasakan hambatan yang tidak terlihat, yang berasal dari keinginan kuat Anda. Ini adalah sinyal bawah sadar yang berteriak. Saya merasa tidak puas saat ini, tetapi jika saya memiliki Anda atau keinginan itu, saya akan merasa lengkap. Inilah inti dari eksternalisasi kekuatan kita. Kita menjadikan kebahagiaan kita bergantung pada pencapaian. Kita percaya bahwa mencapai status hubungan, mendapatkan pekerjaan, atau mencapai pendapatan akan menjadi tiket menuju kebahagiaan abadi. Namun, begitu kita mencapai hal-hal ini, kegembiraannya memudar, dan pikiran kita mulai mencari puncak berikutnya. Kemudian, puncak berikutnya lagi, menciptakan spiral yang tak berujung. Ini seperti mencari mata air di padang gurun, tetapi ketika sampai di mata air, kita berpikir untuk mencari mata air berikutnya. Siklus aspirasi dan pencapaian terus berlanjut, menutupi kenyataan bahwa kepuasan sejati bukan tentang menyeberangi batu loncatan, tetapi tentang menilai dan menghargai keadaan kita saat ini. Untuk benar-benar memanfaatkan sumber daya kelimpahan yang tak terbatas ini, fokus kita harus beralih dari pencarian menjadi pemberian, dari aspirasi menjadi apresiasi. Hanya dengan cara ini, seseorang dapat mengatasi batasan yang ditetapkan oleh cara pandang. Kita semua menyadari bahwa kebahagiaan dan kepuasan sejati berasal dari kesadaran akan kesatuan dan kelengkapan, bukan dari pencapaian yang bersifat sementara.
Salah satu paradigma penting yang sering kita temui adalah penekanan pada keinginan yang kuat untuk meraih kesuksesan. Ungkapan ini sering muncul dalam berbagai literatur bisnis, menekankan pentingnya semangat yang membara. Memang benar, ketika seseorang didorong oleh semangat seperti itu, mereka pasti akan bertindak dengan antusiasme yang selaras dengan keadaan mereka. Efek berantai dari tindakan ini kemudian terjadi melalui tekad dan disiplin. Pencapaian akan lebih mudah dan dapat diraih. Tetapi pendekatan ini, meskipun efektif, hanya relevan dari sudut pandang dan tingkat kesadaran tertentu. Esensi sejatinya terletak pada pergeseran dari keadaan memiliki dan melakukan. Ide ini mencerminkan frekuensi getaran yang tinggi. Ini adalah prinsip yang dipegang oleh para pemimpin spiritual. Apa yang dirasakan oleh seniman saat berkarya, dan apa yang dimanfaatkan oleh setiap individu. Ketika mereka berada dalam elemen mereka terbenam dalam tindakan tanpa kesadaran yang mengganggu. Namun, struktur masyarakat kita seringkali menempatkan kita dalam pencarian untuk memiliki, berpikir tentang bagaimana cara mengumpulkan kekayaan ini. Pertanyaan-pertanyaan semacam itu secara naluriah menyoroti ketiadaan hal-hal ini dalam keberadaan kita saat ini, yang menyebabkan energi, resistensi, dan kekurangan yang terus-menerus mengikat kita dalam pencarian. Ini memperpanjang siklus ketidakcukupan. Bagaimana jika semua pencarian itu sebenarnya hanya cerminan dari kondisi batin kita? Mungkin keinginan untuk menjalin hubungan romantis menunjukkan kurangnya cinta pada diri sendiri. Begitu juga, pencarian kekayaan bisa jadi mencerminkan rasa tidak layak yang kita rasakan. Pencarian di luar ini mungkin adalah refleksi dari kebutuhan kita akan pengakuan dan kepuasan. Jika kita berusaha memperbaiki keadaan internal dan benar-benar meyakini bahwa kita sudah cukup, maka segalanya di luar pun akan berubah dengan sendirinya. Dalam proses transformasi ini, pemahaman menjadi sangat penting. Kita perlu menyadari bahwa kita memproyeksikan cerita internal kita ke dunia. Jika cerita kita berfokus pada kekurangan dan ketidakpuasan, maka dunia hanya akan mencerminkan hal itu. Namun, jika kita mengubah cerita kita untuk menerima nilai dan keutuhan yang ada dalam diri kita, maka realitas di luar pun akan berubah. Sebenarnya, realitas kita adalah cerminan dari kondisi internal kita. Setiap orang yang kita temui dan setiap situasi yang kita hadapi mencerminkan aspek-aspek dari diri kita, termasuk bagian yang mungkin kita tolak. Bagaimana jika kuncinya bukan pada pengejaran, tetapi pada introspeksi, merawat, dan menyelaraskan? Ketika kita berhenti mengejar dan mulai fokus pada dunia, mungkin apa yang kita cari selama ini akan berbalik dan menemukan kita. Kadang-kadang kita menemukan diri kita dalam situasi yang tidak memberikan manfaat maksimal. Mungkin Anda mengalami perlakuan buruk dari seseorang secara terus-menerus. Meskipun mudah untuk menyalahkan dan beranggapan bahwa mereka memperlakukan Anda dengan cara yang tidak baik, penting untuk melakukan refleksi diri. Mengapa saya membiarkan ini terjadi? Terkadang, situasi dan hubungan muncul dalam hidup kita sebagai ujian untuk batasan kita. Jika seseorang merendahkan Anda, mungkin itu adalah cara alam semesta mendorong Anda untuk berdiri lebih tegas, menetapkan batas yang lebih jelas, atau bahkan pergi. Pencarian akan cinta, kesuksesan, atau pengakuan seringkali berasal dari keyakinan internal tentang ketidakcukupan. Kita terjebak dalam lingkaran pikiran yang meragukan diri sendiri. Sayangnya, hal ini mencemari realitas eksternal kita, dan dunia yang kita alami hanyalah cerminan dari dialog internal ini. Alih-alih terjebak dalam jaringan keputusasaan ini, bagaimana jika kita mengalihkan fokus kita? Misalnya,
daripada terobsesi dengan jumlah subscriber di channel saya. Saya lebih memilih untuk fokus pada nilai yang saya tawarkan. Akan sangat mengganggu jika saya terus-menerus meminta Anda untuk menyukai, berlangganan, dan membagikan di setiap kalimat. Anda pasti akan merasakan keputusasaan saya. Energi keinginan saya yang begitu kuat untuk Anda terlibat dengan konten saya. Apakah Anda akan tertarik pada hal itu? Mungkin tidak. Energi keputusasaan cenderung menolak daripada menarik dalam hidup kita. Ini mirip dengan saat kita merasakan kekurangan keinginan atau merasa tidak lengkap tanpa sesuatu atau seseorang. Ingatlah, meskipun pikiran kita tidak terlihat, mereka membawa energi. Lebih baik kita beralih dari ruang kekurangan menuju apresiasi dan kelimpahan. Alih-alih fokus pada apa yang hilang, mari kita perhatikan apa yang sudah kita miliki. Cinta untuk diri sendiri, hubungan dengan orang-orang terkasih, kebahagiaan kecil, dan kenyamanan dalam hidup seperti rumah yang aman, atau akses internet adalah hal-hal yang patut disyukuri. Rasa syukur memiliki frekuensi yang berbeda dibandingkan dengan keinginan. Ketika kita bersyukur, kita selaras dengan kelimpahan, sedangkan dalam keadaan kekurangan, kita beresonansi dengan kekurangan. Dengan membudayakan rasa syukur, kita menyelaraskan diri dengan inti dari apa yang kita inginkan, sehingga memudahkan keinginan itu untuk hadir dalam hidup kita. Keputusasaan dalam mengejar sesuatu hanya akan menjauhkan keinginan kita. Ini berlaku untuk hubungan romantis, kesuksesan finansial, atau bentuk validasi lainnya yang kita cari dari luar. Uang dan kesuksesan, meskipun tidak sadar, tetap merespons energi yang kita pancarkan. Jika Anda memancarkan energi, saya sangat membutuhkannya. Uang seolah-olah menjauh dari Anda, bukan karena uang itu memilih untuk tidak bersama Anda, tetapi karena ada ketidakcocokan antara keinginan Anda saat ini dan keadaan memiliki. Beralih dari pola pikir ingin menjadi ada adalah proses yang mengubah hidup, bukan sekadar usaha untuk mendapatkan sesuatu. Bagaimana jika Anda bisa mewujudkan esensi dari apa yang Anda inginkan? Ini tentang menyadari bahwa Anda sudah utuh, dan kebahagiaan serta pemenuhan berasal dari dalam diri Anda. Dengan membangun hubungan yang baik dengan diri sendiri dan memancarkan energi positif, kita secara alami menarik hal-hal yang sejalan dengan energi kita. Energi putus asa sangat berbeda dari energi kepuasan dan keyakinan. Jadi, dalam hal manifestasi, bukan tentang mengejar keinginan, tetapi tentang menyelaraskan keinginan Anda dengan frekuensi yang tepat dan membiarkan semuanya mengalir dengan mudah ke dalam hidup Anda. Ingatlah, ini bukan hanya tentang keinginan, tetapi tentang menjadi diri Anda yang sebenarnya. Terimalah diri Anda dengan tulus. Temukan tujuan hidup Anda dan segalanya akan mengikuti. Terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat.